maka formasi dari sekolah A ini adalah yang dipindahkan ke sini. Inilah persis sama dengan mekanisme yang telah ditentukan di Juknis dan juga seperti pada video-video pembahasan saya sebelumnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Tentunya saat ini merupakan hari yang menggembirakan ya untuk teman-teman semuanya, bahwasanya saat ini sudah pengumuman untuk P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek dengan cara login ke akun SSCSN masing-masing. Kemudian di sini kita juga bisa mengecek pada guru P3K kemdikbud.go.id ya. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa di sini belum muncul link kita mengecek untuk kelulusan dan juga penempatan kita? Nah, di sini untuk informasi sementara ini masih terkait tentang pembatalan penempatan pelamar prioritas 1. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya untuk melihat nilai observasi atau juga nilai yang kita dapatkan serta penempatan kita ini di mana, baik itu di induk maupun non-induk? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk saat ini kita bisa melihat untuk nilai dan juga penempatan kita ini terdapat dua cara ya. Yang pertama, ini sebenarnya kita ada tiga cara teman-teman. Yang pertama, di sini kita masuk ke guru P3K kemdikbud.go.id dan di sini kita bisa melihat ya, ini sama halnya dengan dulu di tahun 2021, yaitu untuk hasil kelulusan ya. Namun di sini untuk di tahun 2022 ini belum ada menu untuk melihatnya. Namun di sini ada alternatif lain yang kita bisa lihat pada akun SSCSN kita. Saat ini sudah di-upgrade ya, yaitu untuk tampilannya sekaligus penempatan ini sudah kita bisa melihatnya. Nah, pertama-tama di sini tentunya teman-teman bisa masuk ya, yaitu di sini kita masuk ke sscsnbkn.go.id, kemudian di sini kita bisa klik enter. Nah, di sini untuk cara yang pertama ini adalah teman-teman bisa mengecek dulu ya, itu dengan cara login ke akun SSCSN. Nah, di sini teman-teman bisa klik sini ya, yaitu kita bisa klik login, kemudian di sini kita bisa klik OK ya. Dan berikutnya di sini kita bisa masukkan nick dan juga password kita, dan berikutnya di sini kita klik saja masuk. Nah, di sini pada bagian bawah ini kita bisa mendapatkan ya teman-teman, yaitu untuk nilai kita dan juga penempatannya. Yang sebelumnya di sini hanya ada pengumuman yaitu untuk hasil prasangga kita lolos. Nah, sekarang ini sudah dilengkapi ya di bagian paling bawah ini. Maka di sini kita terbaca sebagai pelamar prioritas yang keberapa. Misalkan ini adalah sebagai pelamar prioritas yang ketiga. Ini kita sebagai P3 ya. Kemudian di sini untuk lokasi penempatan kita nantinya ini adalah seperti yang ada di sini ya. Ini adalah di SDN Kayoterjo 3 misalkan. Nah, berikutnya untuk nilainya ini kita bisa lihat pada bagian bawahnya ini. Nah, pada bagian ini meskipun kita dulu itu ikut observasi ya, ini untuk teman-teman P2 dan P3 ini nilainya adalah nilai hasil observasi ya. Nah, sini untuk nilai wawancara ini adalah bisa dilihat untuk hasilnya adalah sekian, yaitu 35,345 misalkan. Kemudian untuk nilai manajerial ini ada 88385. Kemudian untuk nilai sosiokultural ini ada sekian ini. Kemudian nilai teknis afirmasi ada sekian. Kemudian nilai teknis murni ini adalah ada sekian. Kemudian untuk total nilai ada sekian. Kalau misalkan kita melihat di sini, ini adalah untuk nilai teknis murni dan juga afirmasi ini adalah ada sekian. Nah, dikarenakan di sini untuk afirmasinya ini kan hanya ada afirmasi cerdik dan juga afirmasi disabilitas ya. Dikarenakan kita masuk P3, ini untuk afirmasi tersebut ini sepertinya tidak dimasukkan ya. Nyatanya di sini ditampilkan antara nilai murni ini nilai dengan nilai yang nilai afirmasi ini adalah sama ya teman-teman. Nah, kemudian untuk mendapatkan afirmasi inilah juga tidak, kemudian afirmasi cerdik ini adalah juga tidak. Nah, inilah untuk contoh yaitu nilai dan juga penempatan untuk teman-teman pelamar prioritas ketiga. Nah, di sini adalah untuk kasusnya, ini adalah kawan kita ini, beliau ini lolos yang mana di sekolahnya itu ada formasi untuk guru agama Islam. Kemudian beliau itu mengikuti seleksi verifikasi atau kesesuaian atau seleksi observasi. Inilah contoh untuk tampilan teman-teman yang masuk dalam kategori P3, itu penempatannya adalah di sini ya. Dan berikutnya untuk contoh dari teman-teman yang masuk dalam kategori P1 ya. Ini adalah untuk P1, contohnya seperti ini. Ini adalah untuk hasil prasangga, ini adalah kita lolos. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita P1 ini adalah nilai yang digunakan itu nilai dari ujian atau seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin. Ya, kawan kita ini adalah masuk dalam kategori P1 yaitu lulus passing grade, makanya di sini menggunakan nilai di tahun 2021 ya. Dan untuk penempatannya, lokasi penempatan seperti yang tertera ada di sini.
Dan kemudian di sini untuk nilai wawancara adalah sekian. Ini adalah untuk nilai-nilai yang didapatkan ini merupakan nilai di tahun 2021 kemarin. Dikarenakan untuk kita yang dari P1 ini langsung penempatan ya, dan tidak diobservasi. Kita tidak mengikuti ujian lagi teman-teman. Dan selanjutnya ini adalah untuk contoh yang mana ini adalah dari kawan kita, ini adalah guru agama Islam ya. Di sekolahnya ini tidak ada formasi, namun di sini ditempatkan di sekolah kita ya. Nah, ditempatkan di sekolah sendiri, padahal di sana tidak membuka formasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya meskipun di sekolah kita nggak ada formasi atau nggak buka formasi, kalau misalkan di sana terdapat kebutuhan, maka formasi dari sekolah lain ini dibawa ke sekolah kita nih ya. Misalkan di sini di sekolah A misalkan. Nah, di sini adalah di sekolah B misalkan. Nah, kalau misalkan di sekolah A ini ada satu formasi atau satu kebutuhan, kemudian di sekolah B ini tidak ada formasi atau enggak ada kebutuhan, kemudian ini untuk sekolah A ini misalkan ada guru yang tidak bisa mendaftar atau di sini guru yang tidak lulus atau nilainya kurang, maka di sini untuk guru B ini dia tuh mendapatkan nilai tertinggi misalkan, maka dia ini nggak bisa ke sini, nggak bisa menggeser ke sini. Namun formasi inilah yang dipindahkan ke sini sehingga kawan kita yang ada di sekolah B ini meskipun tidak ada kebutuhan, maka formasi dari sekolah A ini adalah yang dipindahkan ke sini. Inilah persis sama dengan mekanisme yang telah ditentukan di Juknis dan juga seperti pada video-video pembahasan saya sebelumnya. Inilah contoh untuk yang penempatan awalnya di sekolahnya itu nggak ada formasi, namun ditempatkan di sekolah kita sendiri. Nah, untuk P3 ini adalah yang ditampilkan, ini merupakan nilai hasil observasi. Untuk yang P1 itulah nilai dari passing grade di tahun 2021 kemarin. Nah, lantas bagi teman-teman yang mungkin tidak lulus di tahun ini ataupun juga dilakukan pembatalan, ini adalah misalkan saja seperti yang ketika kita lihat di guru P3K kemdikbud.go.id ya. Bagi teman-teman yang di sini kita masuk dalam kategori guru yang dibatalkan dari penempatan P1-nya, inilah dikarenakan kemarin terjadi semacam trouble gitu kan, disampaikan oleh Kemdikbud. Maka di sini kita bersabar saja, semoga dari teman-teman P1 yang saat ini dibatalkan untuk penempatannya ini nanti akan bisa ditempatkan ya di tahun 2023 ini, seperti janji dari Kemdikbudristek sendiri bahwasannya bagi teman-teman yang tidak lolos di tahun ini, termasuk juga dari yang dibatalkan kelulusannya untuk 3043 ini kita pantau nanti bulan April ini ya. Inilah bulan April ini akan dibuka untuk seleksi P3K Guru 2023. Nah, tentunya bagi teman-teman yang mungkin saja seperti ini ya kasusnya, ini sama dengan kasus teman saya, yaitu ketika di sini kita tidak lulus ya, tidak lulus, kemudian atau mungkin juga kita nggak bisa resume karena guru bahasa Inggris. Kemudian di sekolah kita kebetulan ditempati oleh guru PNS baru ya. Ini adalah mutasinan gitu ya. Maka langkah berikutnya apa? Kalau misalkan untuk persiapan di tahun 2023 nanti, apakah kita itu harus memiliki jam yang linear, ataukah kita harus tetap di situ, ataukah kita mencari tempat lain di sekolah lain? Nah, ini nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan tampilan lulus, ini tentunya kita menunggu untuk jadwal lanjutan. Tentunya setelah di prasanggah nanti ada masa sanggah, jawab sanggah, kemudian pasca sanggah. Setelah itu nanti secara final kita bisa mengisi pemberkasan dan DRH ya. Setelah itu usul penetapan NIP 3K. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sudah lulus, dan semoga nanti kita bisa amanah ya.